Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Orang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Kekerasan seksual bukan hanya tentang sentuhan paksa, ini adalah pelanggaran terhadap tubuh, perasaan, dan martabat seseorang. Tindakan ini bisa berlaku oleh siapa aja, mau itu perempuan ataupun laki-laki, anak-anak hingga orang dewasa. Banyak orang berpikir bahwa kekerasan seksual berasal dari tempat yang gelap dan pelaku adalah orang yang tidak dikenal. Padahal kenyataannya pelaku seringkali berasal dari lingkungan terdekat. Bisa orang yang dipercaya, dikenal, atau bahkan orang yang disayang. Situasi inilah yang membuat korban semakin terjebak dan semakin sulit untuk bersuara. Banyak korban memilih diam bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka takut disalahkan, dihakimi, atau tidak dipercaya. Kadang rasa takut lebih besar daripada keberanian untuk berbicara. Namun, satu hal yang perlu kita pahami bersama, korban tidak pernah salah. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan kekerasan seksual. Kesalahan sepenuhnya ada pada pelaku. Dampaknya tidak terlalu terlihat, tetapi luka psikologis seperti trauma, kecemasan, dan hilang rasa aman itu akan berbekas lama. Oleh karena itu, korban butuh dukungan, bukan penghakiman. Hari ini, Kita semua punya peran dengan mendengar tanpa menghakimi, saling menjaga, dan berani peduli, Kita bisa menciptakan lingkungan yang aman karena diam. bukan solusi. Kepedulian adalah langkah awal untuk menghentikan Kekerasan seksual. berani katakan tidak pada kekerasan seksual. Setiap orang layak untuk dihargai, layak untuk dicintai tanpa rasa takut, dan layak untuk hidup tanpa bayang-bayang kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya tentang fisik. Ia bisa muncul dalam bentuk kata-kata yang menyayat, intimidasi yang membungkam, atau ketakutan yang menghantui setiap langkah. Masih banyak yang terdiam dalam kesunyian, masih ada yang terperangkap tak berani melawan, tak berani bicara. Namun, hari ini kita bisa mengubah narasi, mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah luka menjadi kekuatan, dan mengubah dia menjadi seruan. Di balik setiap luka, ada jiwa yang berhak untuk sembuh. Ini bukan hanya tentang masalah perempuan, tapi ini adalah tanggung jawab kita. Dan ini adalah bentuk suara kami untuk para korban. Karena kita sudah selesai semua untuk hari ini, dan kita juga tadi sempetin untuk foto-foto. Ini dia kita kan selesai. Lanjut di hari berikutnya, ini kita langsung cat tukang printnya karena kita mau cetak di kayu ros, terus sampai ke tahap payment. Abis itu selesai deh, gak lama dari situ besoknya kita lanjut lagi langsung ambil di tempatnya. Di sini bagus banget dari segi bahannya, terus juga dari orangnya juga ramah banget ngasih opsi bahan yang bagus itu kayak apa gitu. Jadi selesai deh. Lanjut lagi aku sama Nazwa, ini kita buat langsung mau ketemuan ke Artetlanya. Hai guys, kita hari ini mau menyerahkan poster. Ini ada Alia, sama siapa? Mbak Ayu, ayo ini dia Mbak. Yaps, kita milih untuk taruh poster kita di ruang publiknya itu, yaitu di Erpetra, karena kelompok kita merasa bahwa Erpetra ini tempat yang sangat amat umum dan banyak sering dijangkauin sama orang dari yang muda maupun sampai yang tua. Jadi kita berpikir bahwa poster kita akan bisa lebih gampang untuk terlihat sama orang-orang sekitar. Dan untuk Erpetranya ini kita pilih di Erpetra Kendang yang ada di daerah Jakarta Barat, khususnya di Tambora. Ini kita lagi persiapan buat penyerahan ke
pengelola RPTRA-nya. Dan alhamdulillahnya kita diterima baik banget sama pengelola RPTRA-nya untuk nyimpen atau pajang poster kita itu di sini. Dan yap, kita nggak lupa untuk foto-foto. Itu aja dari kelompok kita. Bye bye.